Fude, Profesor KIB dan juga Nevin. Sekali lagi gue ingetin, when you want it the most, it's not easy way out. Mahal, ekspensif banget di situ. When you want it the most, Golden it's Ratio. not easy Oh ya, way itu lagu. out. Oh gitu. Artinya itu bener dong. Oke, kita harus chill ya karena kita akan tetap mengawal pastinya ini masih di Best of 5 series. Yes. Walaupun Aurora dalam keadaan unggul sekarang dan kita say hello dulu untuk Lukas yang muncul. Jujur, jangan lupakan Shockwave Blast itu sakitnya. Dan dia bukan hanya menyakitkan di in-game, mensyokkan kita juga sekarang. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka harus berjuang mendapatkan poin ini. Karena ingat kalau di match point, pressure-nya lebih besar lagi, Ul. Benar. Lebih beda lagi, Ul. Yes, dan sekarang pressure harus diterima sama Lunar sih sebetulnya ya. Udah Dan mulai dicicil-cicil juga sama Lutfi. Dan Kiboy mencoba untuk mencari informasi, mengganggu TNC tapi gak dikasih jalan sama sekali dengan adanya Pagu yang langsung memasang badan di depan. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari bagaimana ada dua frontline kayak Uranus, Beleric, dan juga Rafaela midlane yang bukan kali pertama muncul juga ya. Karena ini adalah salah satu draft yang dibawakan juga pada saat Aurora mendapatkan kemenangan atas tim Liquid Philippines. Alright, kita langsung aja melihat harusnya Aurora ini akan coba lebih agresif di early karena dia punya Lukas, dia tahu banget dia bakal bisa kontes untuk berada di arah turtle yang pertama. Oke. Walaupun Hirara juga punya power akan hal tersebut, tapi fighternya fighternya Lukas ini nggak bisa dipungkiri, dia punya burst yang sangat burst. Itu dia. Di level 4. Sakitnya. Apalagi kan dia bawa ke Assassin Emblem ya untuk Lukasnya juga, pakai Killing Spree, pakai Swift juga untuk bisa memperbanyak lagi nantinya taktik yang punya. Tapi ya untuk Onyx sekarang, sabar dulu. Kalau misalnya dia dapetin atas untuk Lunar, berarti waktunya banyak. Dan kalau di arah bottom lane ditutup sama Kiboy, dia punya waktu untuk dapetin turtle. Oke. Oke, tapi cukup apa nggak, Ul? Sepertinya dipaksa mundur dulu ya. Purple buff akan menjadi prioritas dulu untuk keduanya, dari TNC maupun dari Kairi. Tapi jangan lupakan ini hero-hero yang nempel semua nih dari Aurora itu bakal bisa terjawab dengan Kiboy. Out of nowhere, melakukan cover. Supaya mereka bisa dapetin karakter turtle juga, tapi Kairi stay in by on position. Retribution dari Kairi berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage sebuah jawaban. Waktu yang diberikan oleh Kiboy dan vision yang cukup jelas sampai si Gibum datang. Dimanfaatkan dengan baik. Iya, dan juga Kelra memanfaatkan waktu dengan cukup baik juga. Mencicil sedikit dari sinergi Alter Turret. Ini ngebuat dari Kelranya akan bisa lebih online, lebih cepat nantinya. Apalagi kalau pertanyaan tadi dilontarkan bagaimana Skypierce nih. Ada potensi Skypierce di Kairi ataupun di Kelra, dan harusnya tetap di Kelra ya. Iya, di Kelra gue setuju sih. Kalaupun nanti misalnya ya tiba-tiba ada gertakan harus dua, tapi lihat Purple jadi ambil. Kairi berhasil mendapatkan Purple. Menandakan sebuah pertanda yang lumayan bagus dan angin segar untuk Onyx. Sangat-sangat, dengan 1000 sekarang dipegang oleh Onyx juga tanpa membiarkan Aurora dapetin apapun. San dapat tuh. Ya, Lebih oke lagi. Oke, tapi yang nantinya bakal berbahaya juga adalah bagaimana Lunar. Kalau misalkan dia udah finish dengan landing phase-nya, dia bakal bisa buka-buka vision juga untuk Aurora. Dan sementara ini untuk Onyx, mereka masih fokus untuk farming. Sampai nantinya di saat ada team fight, semua player-player dari Aurora yang by range ini nggak terlalu jauh, ya ini bisa ditangkap nantinya sama Kiboy. Alright. Tapi menyaksikan para pasukan dari tim Aurora dengan pohon terkokohnya kembali. Jangan sampai Kiboy menjadi sebuah fataling yang membuat dirinya harus tenggelam. Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Karena Pagu bersama dengan Rosa dan juga Tianzi menargetkan ke arah Sans berada. Lihat Tianzi langsung berubah. Jadi rubah dengan 9 ekor. Mencoba untuk men-take over kembali keuntungan yang sudah di tangan dari tim Onyx. Tapi Lutfi menutup dua pemain dari tim Aurora Turki. Tapi satu point kill adalah sebuah hal yang sangat baik karena Lunar seperempat arah terakhir. Target dari Kiboy ke arah belakang. Kairi, dapatkan siapapun yang bisa dia makan itu Lunar. Dan point kill tersebut di tangan dari Lutfi. Kelra langsung melakukan cover ke arah tengah untuk menuju ke arah turtle. Oke, dengan waktu yang tidak cukup lama langsung di resurrect ya dengan adanya Rosa. Muncul lagi Lunarnya, jangan lupakan ini Flying Cloud. Yang ngebuat harusnya akan bisa menjangkau teamfight lebih cepat lagi. Tapi tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Onyx untuk hal tersebut bisa terjadi. Mereka langsung dapetin turtle tanpa basa-basi. Tapi si Gibum di arah bottom lane hampir bisa mendapatkan full plating. TNC Kiboy kali ini menutup dengan adanya Skypierce. TNC loh. Berarti tandanya mereka akan menjadi
lebih galak. Lebih galak, lebih agresif, lebih jahat. Harusnya ya, tapi untuk sekarang keadaannya yang memang Solo kill! Out of nowhere dari bottom lane, Skypiece aktif. Sudah membahaskan TNC menjadi point kill selanjutnya. Fatal Link menuju ke arah Kelra dengan 2 point kill. Pagu menjadi point kill yang ketiga. 30 stack Skypiece out. yes, itu dia yang dinantikan oleh Onyx. Dan menabung lagi bagaimana damage dari Kelra yang nantinya akan menjadi eksekutor. Karena satu persatu sudah berhasil untuk dimakan oleh Onyx. Wow, Skypiece dari TNC yang masih kita pertanyakan ya. Nantinya akankah efektif karena sejauh ini kalau kita ngelihat dari replaynya ada solo kill. Itu dia notifikasi yang sangat-sangat satisfying juga. Tadi Fatal Link Connect 2 dan akhirnya ngumpan lagi untuk bagaimana Kelra bisa mendapatkan poin kill demi poin killnya. 30 stack lethality ada di Kelra sekarang. Oke, 30 stack yang tinggi banget di menit yang ke-6 kalau menurut gue. Tapi jangan lupakan itu bisa turun. Bisa. Itu yang harus dijaga. Harus naik atau nggak stay nggak apa-apa. Karena kalau turun makin berat. Untuk mereka bisa menghabisi para pasukan dari tim Aurora di early game. Ya. Lunar bakal coba ditahan, lihat. Crowd control, CC, chain CC yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di top lane sekalipun. Tapi Lunar masih terlalu kokoh. Ya, dan ini permasalahan dari Aurora juga harus berhadapan dengan Chusin dari Suns ya. Yang akan bisa mengganggu hero-hero yang benar-benar jalan kaki nih. Kayak Beleric ya kan, ditempelin, diangkat lagi. Tapi ya Turtle sekarang sudah muncul, akankah menjadi perfect Turtle untuk Onyx? Karena Aurora udah mulai maju juga memegang Turtle-nya. Bukan hanya itu aja, Rosa is kami juga dengan adanya Rafaela. Kiboy mencoba menutup ke arah belakang. Si Gibu menjadi target utama mereka. Tapi Kiboy nampaknya ter-take down, instant kill. Fatal Link memang udah keluar, tapi Kara ditutup habis sama Pagu. Mengambil for defensive di belakang Kyrie. Berhasil mendapatkan Turtle. 1 point kill terhadap seorang Pagu. Mencoba ditutup kembali, Kyrie masih mau lebih lihat. Damage dari si Gibu. Seperempat darah Kyrie hampir meledak. Yap, dan itu juga ada bantuan dari bagaimana movement speed yang ditambah atas Holy Healing dari Rosa. Tapi di sini memang Breath of Dryad yang menjadi sebuah pengganggu. Si Gibum damage-nya masuk semua dengan Zaman Force yang dia bentangkan. TNC dapetin ke arah Lutpi, Sansei juga dipukul mundur, tapi 1 buah clutch steal yang didapatkan oleh Kyrie membuat Perfect Turtle menjadi milik Onyx. Clutch steal, perfect turtle, dan bahkan point kill. Ini benar-benar menjadi sebuah point kill yang sangat mahal, tapi Pagu kembali menjadi point kill, menambahkan 40 stack. Skypiece dan Kyrie menutup jalan para pasukan dari tim Aurora. Di belakang Suns mendapatkan Rosa, flicker for defensive. Keyboy coba menargetkan Rosa terlebih dahulu, tapi TNC melakukan cover. Lihat TNC diem aja di situ mengerikan, tapi Lutfi menempelkan si Gibum. Tidak ada mana. Terus memilih untuk mundur. Aurora berada dalam tekanan kali ini. Yes, itu dia. Dan apalagi juga di sini Kelranya tidak tumbang sama sekali. Sangat-sangat bisa menjadi kembali lagi eksekutor yang diandalkan dari Kunci ya. Onyx. Iya, jadi kuncian juga nih untuk sekarang karena Aurora tertinggal di angka 3.800 dan bagaimana penggunaan dari Skypiece yang ada di tangan dari TNC ini nggak maksimal. Tadi yang gue lihat adalah Pagu ini, walaupun dia tadi ter-takedown dan mereka kalah teamfight, Pagu bagus banget gimana cara dia nutup Kelra. Oke. Dan kali ini Kelra tahu akan hal tersebut, jadi Pagunya dimakan aja di awal nggak apa-apa. Dan lihat langsung ada Rhapsody, 1 point kill terakhir ternyata nggak berhasil. Pagu di arah belakang bakal menjadi target utama dari Lutfi. Si Gibum juga nggak bisa berdansa karena ada absorb damage dari Lutfi. Oke, ini si Gibumnya juga yang harus diwaspadai ya damage-nya dan pencurian berhasil dilakukan. Dapat. Retri dari Kyrie ya, karena TNC-nya nggak mengeluarkan retri juga. Tapi ini informasi nih, kalau misalkan memang Aurora mau mancing langsung adanya perebutan di arah Lord di saat Kyrie-nya diinformasikan tidak ada retribution. Nggak wise nggak sih, Ul? Nggak sih. Nggak wise ya kayaknya. Karena lihat di depan sana, Pagu! Breath of Dryad, Blinker menandakan Kelra free hit dari belakang sana. Dan lihat 1 moment kill mendapatkan Kelra. Stack Skypiece 50. Menuju ke arah backline, target utama mereka di depan sana, Rosa. Hilang tengah dan Seki Boom. Benar-benar ditempel habis sama Lutfi. Dan di bottom lane, Suns memberikan Kelra harusnya jadi stack 80 Skypiece. Lihat, dibiarkan begitu saja. Full stack Skypiece, Kaul. Ya, meledak semua damage-nya. Jadi itu dia sebuah jawaban yang sangat-sangat bisa ditemukan oleh Onyx adalah ya udah pegangin aja front line-nya dengan membawakan Chusin. Tapi Lutfi benar-benar mengganggu juga mendistract di arah top lane, membiarkan Kyrie bisa mendapatkan free ke arah Lord-nya. Dan memang ada inisiasi, Flicker Breath of Dryad kena juga
tapi ada perfect match untuk kabur. Memastikan bahwa Kelranya free hit dan mendeliver semua damage secara optimal. Satu persatu dimakan dan lihat targetingnya berbeda. Ada yang ditarik ke kanan, ada yang dikejar juga ke arah belakang. Dan akhirnya ngebuat jadi keuntungannya di tangan Onyx dengan keunggulan dari segi atribut yang mereka miliki, 7.500. Ya, itu semenjak Red of Riot dari Pagu flicker ke arah Onyx. Dia nggak fokus ke arah Kelra lagi, dan setelah dia udah nggak fokus ke arah Kelra, Kelranya dia free hit. Dan ketika Kelra free hit, dia nggak harus pakai flicker untuk defensive full. Dan ini dia Stax 80 Sky Fisher aktif. Di depan sana Lunar. Jangan lupakan Stack 80 di depan para pasukan dari tim Aurora. Di zoning out oleh Lepe. 10 menit mulai berhasil memecahkan PS Turret dan menangkan satu. Lunar diangkat derajatnya. Tapi sayang damage-nya masih belum cukup. Dan di arah bottom lane langsung 3 PS Turret dipecahkan oleh tim Onyx. Alright, satu buah base bottom turret dan sekarang sudah menjadi 3. 10.000 perbedaan gold dan Lordnya masih berjalan. Keyboy di arah backline. Coba untuk menarik siapapun di depan sana. Perpasukan dari tim Aurora. Mereka mencoba di depan sana. Bataleng! Keyboy! Di following up di depan sana. Kera dengan Rhapsody berhasil melakukan satu mobile kill. 2 dengan Death Sonata. Harta tata Death Sonata. Makasih Keyboy. Ditempel oleh Lutfi. Tidak bisa bergerak. Fokus menuju ke arah PS. TNC udah berubah menjadi sebuah rubah yang harus tumbang di hadapan Kera. Triple kill. Looking for Mania. Dan Mania! Onyx berhasil mengamankan game yang kedua. Menyamakan kedudukan